Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di dunia Dian. Nah, ini ada yang rame nih soal es teh ya. Tapi banyak kenapa orang pada uh, mention saya, padahal saya lagi nggak bermasalah nih dengan es teh atau lagi nggak ada kait-kaitannya. Saya juga belum pernah beli sih. Nah, ini ternyata karena orang menilai ini adalah kasus Eiger 2.0 atau Eiger Jilid 2. Hah, kok begitu sih? Kenapa emang? Ternyata setelah saya lihat-lihat, saya baca-baca, itu ternyata ini karena es teh memberikan surat cinta. Kalau dulu akhirnya disebut surat cinta. Karena dari legal ya, kepada seorang pelanggan atau kita sebut disebut saja sebagai somasi ya, bahasa hukumnya somasi. Nah, sebenarnya nggak mirip-mirip banget sih dengan kasus Eiger gitu. Karena apa? Kalau Eiger dulu kan saya tidak tidak menyerang, tidak menjelek-jelekan, bahkan mereview positif barangnya, tetapi saya kemudian mendapat surat dari legal. Kalau ini memang dia itu ngata-ngatain ya, ngata-ngatain dengan kasar segala macam dan mengkritik dengan keras produknya, lalu kasih surat legal. Tapi terlepas dari pelanggannya yang pakai kata-kata binatang, kata-kata keras segala macam, hal seperti ini harusnya tidak dilakukan gitu. Dan kayaknya netizen Indonesia berpendapat yang sama itu. Kenapa? Karena ya ngapain sih gitu loh. Apa namanya? Cuman ngomong gitu aja, ngeritik gitu aja dibalas dengan surat legal kan lebay banget gitu kan. Merugikan apa terhadap es teh gitu. Kecuali ada orang yang memfitnah misal, oh beli es teh ada kecoaknya di dalamnya, padahal sebenarnya enggak. Nah, itu kemudian es teh menjadi menurut saya wajar jika ingin kemudian itu diklarifikasi atau di take down gitu kan, karena itu tidak sesuai dengan fakta. Itu pun sebenarnya hal yang paling elegan ketika mendapat kritik bahkan fitnah itu ada menanggapi dengan baik. Kalau itu kritik diterima, ditanggapi dengan baik. Padahal ST juga sempat ngomong juga tuh, kalau soal gula itu begitu. Harusnya itu yang dilakukan, bukan malah mengirim surat legal. Kalaupun fitnah pun yang bisa merugikan usahanya, misal ada usaha F&B kuliner itu ketika ada kritik tentang kebersihannya, ada tikus lewat atau apa itu memang bisa membuat orang tidak tidak beli lagi sih. Tapi ini kan nggak terjadi, ini kan sama kasus itu kayaknya masih jauh gitu. Kalaupun itu terjadi, ya itu bisa diklarifikasi gitu, tanpa harus menjadi otoriter dengan pakai legal segala gitu. Nah, dengan surat somasi legal itu justru akan membuat ST dicap otoriter sama netizen, dan netizen itu tidak suka dengan orang atau pihak-pihak yang otoriter. Jangankan brand es teh menurut saya sih brand kecil ya, bukan belum brand besar gitu. Jangankan brand-brand seperti itu. Negara saja kalau otoriter dilawan netizen dan itu bisa kalah loh. Sudah banyak sekali contoh-contohnya, aktor yang lebih kuat bahkan sampai negara itu ngelawan netizen kalah. Gitu. Udah sampean cari sendiri lah gitu. Nah, itu tidak tepat. Jadi menurut saya pihak ST ini harus uh, belajar lagi ya, terutama pihak PR-nya, bagaimana menghadapi atau consumer relation-nya, bagaimana menghadapi konsumer segala macam gitu. Kayaknya ya harusnya kalau mau belajar dari kasus Tiger dulu, itu banyak sekali pelajaran yang bisa didapatkan ya. Bagi teman-teman yang belum tahu atau belum mengikuti bisa cari di playlist cuap-cuap yang bagian Tiger itu. Nah, itu juga sekarang ya, ternyata saya tahu dari beberapa mahasiswa dan juga saya sering dihubungi untuk penelitian segala macam, kasus Tiger itu udah dipakai untuk penelitian di berbagai macam universitas, bahkan di salah satu universitas negeri di Jakarta itu jadi mata kuliah ya, jadi masuk di mata kuliah gitu, soal crisis management dan PR gitu. Nah, itu harusnya dipelajari dari situ, itu jelas sekali itu. Justru kalau ada yang bilang, jangan-jangan nih ST cuma sensasi aja untuk mencari follower, karena followernya masih kecil ternyata ya. Nah, itu menurut saya juga blunder gitu loh. Karena apa? Ini juga, memang jadi viral, benar. Memang jadi viral. Tapi viral itu kan viral jelek gitu. Apa gunanya sih viral jelek bagi brand kan nggak ada. Yang ada justru banyak orang yang kemudian uh, tidak mau beli es teh lagi. Ini sama dengan waktu Eger dulu, banyak orang yang kemudian memutuskan untuk nggak beli Eger lagi gitu kan. Nah itu kan rugi gitu. Kalau kita jualan itu kan sebenarnya kita butuh orang kemudian dengan apapun yang kita lakukan, promosi kayak apa segala macam, itu kan untuk beli gitu kan. Nah kalau uh, aksi yang dilakukan viral untuk nyari follower ternyata orang jadi malah nggak beli, ya itu kan kemudian sia-sia. Dan saya lihat followernya juga nggak nambah, masih segitu-segitu aja gitu. Banyak cara lain sebenarnya untuk menambah follower atau memperluas exposure, promo segala macam. Kayaknya harus belajar ke Mas Arif Muhammad. Waktu kasus Tiger juga dia termasuk yang paling bagus reading the wave-nya ya. Bukan karena ngasih saya kamera, tapi memang dibanding yang lain reading wave-nya lebih bagus. Dan soal ST ini juga mulai dimanfaatkan yang lain untuk reading the wave nih contohnya. Mungkin banyak lagi contoh yang lain gitu. Jadi dan juga ini, kalau tujuannya itu tadi gagal, kalau tujuannya hanya untuk biar itu di remove atau membuang postingan itu dari internet, itu juga
seperti yang dulu saya katakan, itu juga sempat dilakukan Eger waktu itu kan, ingin semua postingan yang nggak sesuai standar PK itu nggak ada. Dan juga store ya, ternyata kemudian tahu juga store-store yang nggak standar sesuai Eger itu juga mencoba di itu. Nah, itu juga menurut saya keliru, karena kita harus paham ada Streisand effect. Streisand effect itu, efek Streisand itu yang singkatnya pokoknya beginilah. Kalau kita mencoba menghapus sebuah postingan, menghilangkan sebuah postingan, atau mencoba memberangus sebuah postingan, yang terjadi adalah postingan itu akan semakin besar, semakin besar, semakin menyebar, semakin menyebar. Jadi makin tidak terkendali gitu. Taruhlah gini, contoh gini, Esteh tidak setuju dengan postingan tweet orang tadi soal Esteh itu, set satu. Itu kan followernya juga kecil gitu loh, ngapain sebenarnya ya, mencoba diberangus gitu. Kalaupun dia semua postingannya besar gitu, ya ditanggapi dengan baik aja. Kalau sebenarnya postingan kecil, oke, postingan kecil kayak gitu, itu biarin aja juga orang nggak ngelihat, followernya sedikit gitu, nggak nyampe 2.000 gitu kan. Kecuali dia follower di atas 10.000, mungkin agak ditanggapi serius, itu pun jangan dengan legal juga gitu. Nah, gara-gara ditanggapi berlebihan, menurut saya pertanyaan berlebihan itu justru malah sekarang menyebar kan, orang jadi tahu tentang itu, kemudian sekarang mulai ada yang permasalahan soal gulanya segala macam loh. Hati-hati loh. Apa namanya? Padahal kalau dicuekin, saya kira juga saya dan beberapa orang yang memviralkan juga, yang sampai jadi trending itu juga nggak tahu ada postingan itu gitu, ya kan? Gara-gara jadi benar juga kalau dibilang bahwa krisis yang terjadi di Esteh ini itu sebenarnya yang dia sendiri yang menciptakan gitu. Kalau biasanya kan orang ada krisis, ada pihak luar yang memicu krisis di sebuah brand, lalu brandnya sibuk kena getahnya melakukan krisis manajemen gitu. Kalau ini krisisnya dipicu oleh dia sendiri gitu kan. Jadi blundernya itu bukan dipicu pihak lain, tapi dia dia sendiri gitu kan yang melakukan. Nah, ini saya kira menjadi ini ya, menjadi pelajaran nih bagi brand-brand ke depan. Ini banyak contoh. Kemarin Hollywood kan juga ngasih contoh ya bahwa mau promo itu nggak bisa asal hore-hore, asal rame gitu. Tapi kalau kemudian memberikan sebuah efek yang tidak baik, akhirnya malah tidak hanya nggak laku tapi tutup gitu. Mungkin kalau es teh ini sekedar orang kemudian nggak beli aja gitu kan, kesel nggak beli dan tutup. Sebenarnya kan di internet tuh banyak sekali ya contoh-contoh marketing gimmick-gimmick yang menarik, yang nggak menimbulkan kontroversi tapi jadi rame dan orang kemudian mau gitu. Ya, biasanya memang anak muda begini yang kurang pengalaman itu kemudian memang agak kurang matang, jadi pertimbangannya itu jadi pertimbangannya kayak kurang gitu. Jadi kayak ngawur, ada sedikit ngawurnya itu, asal rame asal ngawur gitu. Saya yakin di belakang SD juga begini. Nah, ini harusnya jadi pelajaran ke depan nih. Nah, gara-gara kasus ini sebenarnya itu potensi kerugian SD justru akan tinggi, dan itu dipicu oleh dia sendiri. Potensi pertama, dia akan kehilangan pelanggan. Minimal kalaupun satu orang aja, itu kan udah ada yang bilang nggak akan beli lagi. Itu dia sudah ini itu sudah rugi gitu. Sebenarnya kalau dia menjual beli kehilangan satu pelanggan itu udah rugi. Kedua, nah ini yang menarik. Jadi orang kemudian beneran nggak ada gulanya segala macam, akan kemudian ada yang kemudian ngetes segala macam. Nah ini juga juga berbahaya kalau ternyata benar gulanya banyak, dan sekarang kan orang cenderung suka olahraga, suka bergaya hidup sehat. Nah itu juga akan berpotensi menghilangin pelanggan. Kedua, brand Esteh sendiri itu kan sekarang udah mulai dipermasalahkan nih, gara-gara kasus ini nih. Gara-gara. Kenapa? Karena Esteh itu kan kata-kata umum ya. Kenapa bisa dipakai sebagai merek atau brand? Itu kan harus dipertanyakan. Sedangkan dulu ada kopi tiam aja itu nggak boleh gitu dipakai. Karena kopi tiam itu hal yang umum seperti warteg, seperti segala macam. Nah, Esteh kan sama. Tapi ada yang bilang ini belum sih, belum belum dipatenkan soal Esteh. Nah, ini kan berpotensi untuk kemudian digugat juga nih soal bandnya. Makanya jadi tindakan legalnya ini justru apa namanya, blunder lah menurut saya, blunder. Saya juga heran sih, sejak kapan legal itu dipakai untuk berhubungan dengan konsumen gitu loh. Emang itu job desk-nya legal ya, bukan job desk-nya PR. Saya nggak tahu dari kapan. Apakah ST ini justru terinspirasi kasus Eger dulu? Nah, asal diketahui aja ya, gara-gara itu, gara-gara salah langkah itu, Eger tuh sampai harus menyewa ini loh, menyewa konsultan PR, dan konsultannya itu sampai menang ini ya, menang penghargaan gara-gara membantu krisis manajemen itu. Dan juga banyak sebenarnya dampak-dampak yang apa namanya, yang terjadi kayaknya sampai Eger itu harus saya dapat bocoran dari teman-teman wartawan, dia mengundang wartawan pasca kasus saya itu untuk keliling di Eger gitu. Ini kan kos-kos yang bisa dihindari, sementara
seandainya tidak terjadi hal seperti itu. Ini ST emang lagi banyak duit apa ya sampai harus membuat krisis gitu. Mungkin ada budget krisis manajemen yang nggak pakai, lalu akhirnya oh, kita bikin krisis ya. Tapi nggak ada yang nyerang kita nih. Ya kita kita ini aja, kita cari-cari. Mungkin ya kayak gitu. Karena memang agak aneh juga gitu, krisis yang dipicu oleh kelakuannya dia sendiri atau blundernya dia sendiri. Ya, harusnya kalau ada kayak gitu ya ditanggapi secara PR aja, jangan baik-baik. Terima kasih masukannya. Ke depan kami akan apa namanya lebih baik lagi atau segala macam lah, banyak cara-cara yang baik gitu. Harusnya tim PR udah ngerti dong. Apalagi dengan brand yang mencoba dinasionalkan gitu. Makanya kemudian netizen banyak yang kritik gitu. Harusnya ST belajar ke Arif Muhammad ya bilang gitu. Ada yang belajar, harusnya ST belajar ke IndiHome sama First Media yang tiap hari dimaki-maki tapi tidak pernah somasi gitu. Bener juga sih. Maki-makinya juga lebih kasar-kasar lagi gitu. Ya, tapi karena ada masalah gitu, memang iya terima kasih masukannya segala macam, dan saya kira brand-brand besar itu suka begitu melakukan itu, dan itu memang yang benar gitu loh. Ya ini pelanggan yang menghidupi kamu gitu. Kamu memang punya jasa, kamu punya barang gitu kan. Pelanggan ini kan uh, punya daya beli juga yang kemudian membantu usahamu untuk berjalan gitu loh. Harusnya saling membutuhkan ya, ngomongnya baik-baik gitu. Soal eseh ini saya komentar gini aja lah, nggak usah panjang-panjang gitu. Jadi semoga ini jadi pelajaran yang baik ya. Jadi recovery-nya itu uh, bisa memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi loh kalau uh, terjadi krisis gini dan tidak menangani ya dengan baik gitu. Bahkan orang tuh menghindari untuk kena krisis seperti ini. Ini bahkan ini menarik, malah ada yang dipicu oleh dirinya sendiri gitu. Tapi apapun kalau udah terjadi ya, saya kira ini saya belum melihat ST minta maaf ya, udah sehari. Ya, beda dengan Niger yang kemudian cepat waktu itu merespon untuk minta maaf. Ini ST belum. Nah itu kalau terjadi, saya kira nggak ketidaksukaan orang terhadap ST akan semakin tinggi, dan itu akan berdampak buruk pada ST itu sendiri. Lalu orang akan nggak beli ST dan beli ST yang di warung Tegal atau di warung-warung gitu. Oke teman-teman, itulah tanggapan saya, atau saya ikut ngomong soal saya karena selain banyak dimension juga beberapa teman bilang ya bahas mas gitu. Ya, saya bahas itulah gitu kira-kira. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Saya Dian Bauduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.